فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Berkata al-musannif hafizahullahu ta'ala, al-ismul maqsuru, isim maqsur, huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Isim maksur adalah setiap isim yang mu'rab yang akhirnya adalah alif lazimah, yang akhirnya adalah alif lazimah. Nahwu contohnya fatan, hudan, riban, ason, qofan, salma, kubro, jarha, sukaro. Nah, ini adalah isim maksur. Karena sebagaimana definisi tadi, dia adalah setiap isim yang mu'rab akhirnya adalah alif lazimah. Nah, ini adalah isim-isim yang mu'rab kemudian diakhiri oleh alif lazimah. Baik. Kemudian aliful maksur, alif maksur. Penting juga untuk memahami tentang alif maksur ini, karena tidak semua isim maksur itu dia termasuk mamnu minas sarfi, sebagaimana juga isim mamdud. Kalau isim mamdud yang dia mamnu minas sarfi ketika hamzah mamdudnya itu adalah zaidah litta'nis. Nah, untuk isim maksur juga penting kita memahami tentang macam dari alif maksurnya. Aliful maksuri nau'ani. Alif maksur itu ada dua macam. Yang pertama munqalibatun an aslin, dia perubahan dari asalnya. Yang kedua zaidatun litta'nis, dia tambahan untuk ta'nis. An-naw'ul awwalu alifun munqalibatun an asl, yaitu alif yang merupakan perubahan dari asalnya. Asluha waw aw ya thumma qulibat alifan li'illatin sarfiyatin. Yang asal dari alif itu adalah waw atau ya. Waw atau ya, kemudian waw atau ya itu dirubah menjadi alif disebabkan adanya illah sarfiyah, ya, illah sarfiyah. Adapun illah sarfiyahnya bisa dilihat di bawah, wa hiya anal waw awil ya taharrakat wan fataha ma qablaha qulibat alifan. Illahnya adalah waw atau ya yang berharokat, waw atau ya berharokat dan huruf sebelumnya fathah wan fataha ma qablaha faqulibat alifan, maka waw atau ya-nya itu dirubah menjadi alif, ya, dirubah menjadi alif. Baik. Kita lihat contohnya nahwu riban, ason, qafan, fatan, huda. Insyaallah ini sudah maklum maknanya. Al-alifu fil alfadhi as-sabiqati munqalibatun an aslin. Nah, alif pada lafaz-lafaz yang lalu, yaitu pada riban, ason, qafan, fatan, huda, alif di akhirnya itu perubahan dari asal. Ya, perubahan dari asalnya.
Ya, wa tafsilu dzalika 'ala nahwi at-tali. Rinciannya adalah sebagai berikut. Riban, untuk kata riban, al-alifu munqalibatun an wawin li'annahu min raba yarbu. Nah, alifnya itu perubahan dari waw. Ya, asalnya adalah waw dirubah menjadi alif li'annahu min raba yarbu, dari raba yarbu. Ya, ini ya asalnya. Baik, kemudian asan. Nah, asan al-alifu munqalibatun an wawin. Nah, alifnya adalah munqalibatun an wawin, dia perubahan dari waw. Wa dalilu dzalika anal musanna, dan tanda yang menunjukkan alifnya atau ya alifnya itu asalnya adalah waw, itu adalah pada musannanya dia asawani. Ya, asawani, dia kembali ke asal yaitu waw. Kemudian qafan, al-alifu munqalibatun an wawin wa dalilu dzalika anal musanna qafawani. Nah, ini juga sama. Kemudian fatan, al-alifu munqalibatun an ya, wa dalilu dzalika anal musanna fatayani. Ya, fatan kan fatayani. Jadi asal dari alif itu adalah ya. Kemudian hudan, al-alifu munqalibatun an ya'in. Wa dalilu dzalika anal musanna hudayani. Ya, hudayani. Atau bisa juga dilihat dari fi'il mudhari'nya hada yahdi. Ya, hada fi'il madhinya yahdi ya, yahdi. Itu adalah ya. Nah, maka inilah untuk contoh jenis alif maksur yang pertama, yaitu alifnya merupakan perubahan dari asal. Kemudian perhatikan tanbih, hadan naw' minal alifi la yakunu sababan fi man'il ismi minas sarfi. Jenis alif ini bukanlah sebab dia mamnu' minas sarfi. Jadi untuk isim maksur yang alif maksurnya adalah perubahan dari asal, maka dia bukan mamnu' minas sarfi. Baik, kemudian an-naw' ats-tsani, alif maksur yang kedua adalah alifun zaidatun lita'nis. Alamatuha an taqa'a ba'da thalathati ahrufin asliyatin fa aktsar. Tandanya adalah dia terletak setelah 3 huruf asli atau lebih. Baik. Nah, inilah yang merupakan sebab isim itu dia tidak boleh ditanwin. Isim itu termasuk dia mamnu' minas sarfi. Baik. Jadi untuk cara mudah untuk kita mengetahui mana ya isim maksur yang mamnu' minas sarfi, itu tadi dilihat alifnya itu ya dia terletak setelah 3 huruf asli atau lebih. Sebagaimana juga pada isim mamdud, untuk kita bisa mengetahui isim mamdud yang dia mamnu' minas sarfi, yaitu ketika hamzahnya itu adalah zaidah li ta'nis, yaitu terletak setelah 3 huruf atau lebih, ya, terletak setelah 3 huruf atau lebih, ya, huruf asli maksudnya. Baik. Nahwu contohnya Salma, Kubra, Dzikra, Zulfa, Marda, Sukara. Fal alifu fil asma'is sabiqati zaidatun lita'nits. Nah, alif pada isim-isim yang lalu itu adalah zaidah tambahan lita'nits. Li'annaha waqa'at ba'da thalathati ahrufin asliyatin, karena dia terletak setelah 3 huruf asli. Wa tafsilu dzalika 'ala nahwi tali. Rinciannya sebagai berikut. Salma alifuhu zaidatun lita'nis. Salma alifnya adalah zaidah lita'nis. Kenapa? Li'annahu min salimah, karena kata Salma itu dari salimah. Salimah fa usuluhu as-sin wal lam wal mim. Jadi Salma sin lam mim itu 3 huruf asli. Dan lihat alif maksurnya itu terletak setelah 3 huruf asli, maka inilah
yang termasuk mamnu' minas sarfi. Makanya tidak kita katakan Salman tapi Salma, ya, berbeda dengan Hudan, Fatan, ya. Baik, kemudian berikutnya kubra alifuhu zaidatun littanis li'annahu min kabirah. Ya, kubra asalnya dari kabirah, wa usuluhu al-kaf wal ya wa ra. Ya. Nah, jadi sama dengan keterangan di atas tadi, ya. Jadi kubra juga mamnu' minas sarfi karena alif maksurnya terletak setelah 3 huruf asli. Kemudian dzikra alifuhu zaidatun littanis li'annahu min dzakara. Ya, min dzakara fa usuluhu adzal, ya, wal kaf wa ra. Ya, sama ya, insyaallah sudah dipahami. Kemudian zulfa alifuhu zaidatun littanis li'annahu min zalafa fa usuluhu az-zai wal lam wal fa. Kemudian marda alifuhu zaidatun littanis li'annahu min marida fa usuluhu al-mim wa ra wad dad. Ya, kemudian sukara alifuhu zaidatun littanis li'annahu min sakira fa usuluhu as-sin wal kaf wa ra. Ya. Baik, insyaallah ini bisa dipahami, ya. Kemudian tanbih, hadha an-naw' min al-alifi huwa alladhi yakunu sababan fi man'il ismi min as-sarfi. Jadi alif, ya, alif maksur jenis inilah yang dia merupakan sebab yang mencegah isim dari sharaf. Baik. Baik, kita lihat mulakhas hamzatil mamdud. Mulakhas hamzatil mamdud. Kesimpulan dari hamzah mamdud asliyah, ya, dia 3, ya. Ada asliyah munqalibah an asal zaidatun littanis. Adapun asliyah contohnya insya, anba, ya. Asliyah seperti insya di situ hamzahnya itu adalah asli. Dari nasya'ah, anba ini juga asli, ya, sehingga dia la takunu sababan fil man'i minas sarfi. Dia bukan sebab, ya, mencegah isim itu dari tanwin. Yang kedua munqalibatun an aslin nahwu samaun binaun, ya, samaun binaun. Kalau sama hamzanya itu pengganti dari waw. Asalnya sama yasmu, ya, pada bina asalnya adalah hamzah mamdudnya itu asalnya adalah ya. Ya, dia perubahan dari ya yang kita ketahui dari apa? Kata bana ya bani, jadi dari mudhari'nya ya bani, ya. Nah, ini juga untuk munqalibatun an aslin la takunu sababan fil man'i minas sarfi. Dia juga bukan sebab menjadikan isim itu mamnu' minas sarfi. Kemudian yang ketiga zaidatun littanis, ya, nahwu safra ulama. Nah, dilihat hamzahnya itu dia zaidah littanis. Tandanya adalah dia terletak setelah 3 huruf asli atau lebih. Safra ulama. Nah, takunu sababan fil man'i minas sarfi. Nah, hamzah mamdud ini lah yang dia menjadi sebab isim itu termasuk mamnu' minas sarfi. Baik, kemudian mulakhasu alifil maksuri, kesimpulan untuk alif maksur. Dia kalau alif maksur cuma 2, munqalibatun an aslin, kemudian zaidatun littanis. Kalau yang munqalibatun an aslin contohnya nahwu riban fatan. Nah, ini la takunu sababan fil man'i minas sarfi sebagaimana sudah lewat, ya. Kemudian untuk zaidah littanis nahwu kubra marda. Nah, untuk yang zaidah littanis, ya, alif maksurnya takunu sababan fil man'i minas sarfi. Inilah yang menjadi sebab isim itu termasuk mamnu' minas sarfi. Naam. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.